dan perjanjian sepihak, yaitu perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua pihak, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan hak pada pihak lainnya. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma dan atas beban, yaitu perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang membebaskan pihak kreditur atas hak yang diterimanya dari debitur, misalnya perjanjian hibah. Dan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pada kreditur yang telah menerima haknya untuk membalas hak yang diterimanya kepada debitur. Yang ketiga yaitu perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatur, yaitu perjanjian kebendaan adalah perjanjian memindahkan hak milik, sedangkan perjanjian obligatur adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Yang keempat yaitu perjanjian konsul dan perjanjian real. Perjanjian konsensual adalah kesesuaian mengadakan peringatan perjanjian real, harus ada persetujuan dan penyerahan nyata. Yang selanjutnya itu perjanjian publik. Perjanjian publik yang diatur dengan hukum publik dan salah satu pihaknya pemerintah, misalnya perjanjian ikatan dinas. Selanjutnya perjanjian campuran. Perjanjian campuran yaitu perjanjian yang mengandung beberapa unsur perjanjian, misalnya perjanjian menginap di hotel, di dalamnya termasuk perjanjian jual beli makanan dan perjanjian pelayanan lainnya. Yang terakhir yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ketentuannya telah diatur dalam BW, seperti perjanjian jual beli pada pasal 1457 BB, tukar menukar, sewa dan menyewa. Selanjutnya yaitu perjanjian tidak bernama, yaitu tidak mempunyai nama tertentu seperti perjanjian kerjasama, pemasaran, pengolahan, dan waralaba. Next. Selanjutnya yaitu hapusnya perikatan. Menurut pasal 1381 BW, perikatan hapus karena adanya pembayaran. Kedua yaitu penawaran pembayaran tunai. Penawaran tunai disertai dengan penitipan, yaitu debitur berniat membayar tapi ditolak kreditur, kemudian debitur menitip pembayaran di pengadilan pada pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga yaitu pembaruan utang, yaitu utang lama digantikan oleh hutang yang baru. Yang keempat yaitu perjumpaan utang atau kompensasi atau imbalan. Yang selanjutnya yaitu pencampuran utang. Pencampuran utang adalah lama digantikan oleh hutang yang baru. Selanjutnya itu perjumpaan utang atau kompensasi atau imbalan, yaitu kedua belah pihak saling berhutang antara satu dengan lain dan utang mereka diperhitungkan. Yang kelima yaitu pencampuran utang dalam bahasa Belanda, yaitu kedudukan kreditur dan debitur berada di satu tangan. Misalnya ahli waris mempunyai utang pada pewaris. Yang keenam adalah pembebasan utang, yaitu kreditur membebaskan kewajiban debitur. Yang ketujuh, batal dan pembatalan, yaitu perikatan batal dibatalkan pada pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedelapan, hilangnya benda yang diperjanjikan, yaitu benda diperjanjikan binasa, hilang, sehingga tidak dapat diperdagangkan. Kesembilan, terpenuhnya syarat-syarat yang dibatalkan perikatan, yaitu isi perjanjian yang disetujui kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu kadaluarsa, yaitu menurut pasal 1946 BW, kadaluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dalam suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya di sini untuk menyebutkan, mohon maaf, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, silakan dilanjutkan. Baik, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyebutkan
teori dari Maryam Darius yang mengatakan bahwa hukum perikatan itu memiliki 10 asas utama. Yang pertama kebebasan, yang kedua konsensualisme, yang ketiga kepercayaan, yang keempat kekuatan mengikat, yang kelima persamaan hukum, yang keenam keseimbangan, yang ketujuh kepastian hukum, yang kedelapan moral, yang kesembilan kepatutan, dan yang 10 merupakan kebiasaan. Ibi societas, ibi ius. Apabila ada masyarakat, di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Maka dari itu di sini kami memilih atau mengkaji tentang implementasi hukum perikatan dalam perjanjian jual beli atau yang disebut dengan e-commerce. Bisa di next. Baik. Mengapa kami memilih e-commerce? Sebelum masuk ke definisi, mengapa kami memilih e-commerce? Karena e-commerce ini merupakan satu platform yang sangat relate atau sangat sesuai dengan kehidupan yang sudah masuk ke dalam revolusi industri 5.0 seperti hari ini gitu. E-commerce ini menjadi hal yang mungkin sudah menjadi keseharian dari masyarakat modern pada hari ini. Maka dari itu implementasi yang sangat sesuai atau berkesesuaian dengan masyarakat modern hari ini, yakni implementasi hukum perikatan dijual beli online atau e-commerce. E-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Perjanjian sebuah hubungan hukum secara privat yang terjalin antara pihak yang telah melakukan perjanjian atas objek yang telah dijanjikan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban setelah terciptanya kesepakatan. Pelaksanaan perjanjian jual beli ini melalui internet ditinjau dari aspek hukum perdata dari para pihak yang telah mengikat diri atas suatu perjanjian. Bisa next. Nah, dalam pelaksanaan jual beli di e-commerce ini pasti terdapat beberapa kesulitan atau permasalahan yang bisa selalu muncul dan bisa dilihat dari aspek keperdataan. Permasalahan yang sering muncul dalam aspek keperdataan yang ada dalam jual beli online atau e-commerce ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama permasalahan secara prosedural, yang kedua permasalahan secara substantif. Tapi di sini yang akan kami bahas itu hanya permasalahan substantif saja. Permasalahan substantif berkaitan dengan keaslian data atau original data message, di mana ini menjadi permasalahan yang sangat vital dalam e-commerce karena data message ini adalah atau dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak, baik itu dalam hubungan dengan kesepakatan atau ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun dengan substansi kesepakatan itu sendiri. Dengan demikian, masalah yang pertama ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan keamanan atau permasalahan kestabilan kontrak dan juga kerahasiaan data pribadi. Mungkin untuk implementasi penjelasan implementasi e-commerce pertama ini cukup sekian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Septiadi. Baik, izin melanjutkan, mohon maaf sebelumnya terkendala dengan sinyal. Masih melanjutkan dari pematerian mengenai implementasi dari hukum perikatan, yaitu mengingat pentingnya perlindungan hukum yang perlu dilaksanakan guna untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan transaksi melalui media elektronik atau internet. Maka peran pemerintah sebagai pemberi kepastian hukum bagi warga negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai payung hukum. Baik, selanjutnya. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan yang akan menyimpulkan seluruh pematerian yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dewasa ini semakin banyaknya transaksi dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan suatu pedoman untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian yang dapat digunakan secara benar dan memenuhi koridor-koridor hukum, sehingga sengketa yang di kemudian hari dapat dihindari oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak.
dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, para pihak untuk memperhatikan beberapa prinsip yang sangat mendasar dalam pembuatan kontrak tersebut. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah memahami syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak dan asas-asas serta unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateriannya dari rekan-rekan semua. Demikian beberapa hal yang bisa dapat kami sampaikan dalam kesempatan presentasi kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dalam pematerian kali ini. Maka dari itu, dengan ini presentasi pada hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.